Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galis Sungging, NIM 18081985. Di sini saya sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Yohanes Agung Wahyu Nugroho, NIM 18081973. Di video ini saya akan berperan sebagai klien. Oke, baik Mas Agung, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Galis Sungging. Saya di sini sebagai konselornya Mas Agung karena kemarin Mas Agung sudah menghubungi saya lewat WA, lewat telepon juga, katanya menceritakan tentang keluh kesahnya Mas Agung. Monggo silakan, mumpung saya ada waktu. Insya Allah saya akan membantu Mas Agung dengan semaksimal mungkin. Baik Mas Agung, untuk perasaan Mas Agung sekarang bagaimana tentang keluh kesahnya? Silakan diceritakan unek-uneknya, monggo. Jadi gini Mas, saya itu sebenarnya sangat marah terhadap teman kerja saya ya Mas ya. Saya juga sangat kecewa, marah, kemudian jengkel terhadap teman kerja saya karena setiap harinya itu terkadang beberapa tugas yang diberikan oleh bos itu terkadang teman saya tidak mau untuk mengerjakannya, Mas. Nah, mesti ada beberapa hal, semisal tugas yang diberikan bos kepada teman saya itu dilimpahkan kepada saya. Sedangkan saya juga sudah mempunyai pekerjaan itu sendiri, Mas. Sehingga saya terkadang sama teman saya itu marah, dalam dongkol dan kecewa serta jengkel terhadap teman saya itu, Mas. Itu. Berarti gini ya Mas, dari Mas Agung sendiri merasakan kalau temannya Mas Agung itu tidak mau mengerjakan tugasnya, kemudian dilemparkan ke Mas Agung, terus itu yang membuat Mas Agung menjadi jengkel sama temannya Mas Agung itu ya Mas? Iya Mas, ya seperti itu Mas. Terkadang juga teman saya itu juga tidak jengkelnya itu tidak merasa dia mempunyai tanggung jawab yang sama. Jadi ya itu tugasnya istilahnya terkadang 50% dilimpahkan ke saya Mas. Jadi separuh sendiri, jadi saya mengerjakannya 1,5 Mas terkadang itu. Ya. Oke, terus untuk efeknya ke Mas Agung gimana Mas? Apakah pernah bilang ke atasan Mas Agung atau Mas Agung cuma diem aja atau cerita ke temennya Mas Agung yang lain? Kalau efek terhadap diri saya itu pernah saya cerita sama teman saya Mas mengenai hal tersebut. Terus kemudian teman saya juga mengatakan wah itu udah istilahnya tidak benar karena juga kita kan sudah ada tugasnya sendiri, tugas masing-masing setiap kurangnya. Kenapa kok dia selalu melimpahkan kepada saya, sedangkan untuk bos sendiri saya dulu kan mencoba untuk lewat ini Mas, mencoba untuk istilahnya waktu ada rapat gitu, saya mencoba untuk mengusulkan keluh kesah saya, tetapi dalam rapat tersebut bosnya kayaknya yang penting kerjaan yang diberikan selesai begitu Mas. Tapi kalau dari teman saya yaitu saya mendapat dukungan pendapat karena itunya orang teman saya yang suka melimpahkan itu tidak benar begitu. Oke, baik Mas.
Untuk saran saya mungkin itu karena Mas Agung mungkin Mas Agung jadi orang yang menonjol di situ, jadi orang yang pintar untuk mengerjakan tugas-tugas, jadi orang yang dipercaya sama bosnya Mas Agung. Cuman dari temannya Mas Agung itu yang masih sebenarnya tidak bagus dengan sikap kayak gitu. Cuman mungkin Mas Agung sendiri sudah bisa melampaui batas dari teman-temannya Mas Agung. Jadi Mas Agung ada nilai plus dari teman-temannya Mas Agung. Atau Mas Agung memang kemampuannya itu bisa lebih bagus daripada mereka gitu, Mas. Ya Mas, Saya ya itu juga kan pernah kayak gitu, Mas. kemungkinan penilaian penilaian orang lain ya Mas. Iya, Tapi kan saya saya sendiri kan kalau istilahnya pekerjaan orang lain, saya sudah mendapatkan pekerjaannya sendiri-sendiri, tapi saya merangkap itu kan juga apa namanya iya. membuat diri saya capek juga Mas. Ya sebenarnya kalau istilahnya dapat misalnya dapat uang lembur dari bos harus mengerjakan yang lebih, itu enggak apa-apa Mas, itu kan pekerjaan, tapi kan dari bos sendiri bukan dari teman begitu Mas. Yang terkadang kan yang bikin jengkel itu kan dari teman Mas. Kita itu bekerja bersama-sama di situ tapi kok malah eh, satu satu istilahnya satu satu angkatan lah Mas, satu satu ruangan gitu, tapi kok malah malah terkadang melimpahkan itu Mas. Saya yang terkadang Iya. jengkel itu. Kalau teman saya lihat nilai plus itu kan dari pandangan orang lain Mas, begitu Iya. Mas. Iya, Mas. Oke, baik, Mas. Sebenarnya saya dulu juga pernah kayak gitu, Mas. Jadi ketika pekerjaan saya sudah numpuk-numpuk dan dikejar deadline, sedangkan teman saya sendiri masih banyak tugas yang belum dikerjakan dan dengan terpaksa saya harus bantu dan dikejar-kejar sama teman saya harus bantu ini dengan bos saya juga. Galih, kamu tolong bantu ini, harus selesai hari ini. Tapi di situ saya kayak merasa gimana ya? Saya mikir mungkin besok bakal ada hikmahnya kayak gitu, Mas. Dan beberapa bulan ke depan saya mulai bilang sama bos saya kalau misal ada pekerjaan yang ibaratnya berat, ya tolong diringankan atau dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Memang berat, Mas. Kita soalnya ikut orang, bukan kita yang menggaji orang. Kayak gitu. Jadi, cobalah Mas Agung untuk ikhlas, untuk mencoba untuk menerima, semua nanti bakal ada hasilnya. Dan siapa tahu nanti Mas Agung malah bisa jadi naik pangkat atau jabatan yang lebih tinggi kemungkinan. Kayak gitu, Mas. Kalau saya sendiri sih, kalau gini Mas, jadi kalau saya sendiri sih pekerjaan dari bos saja, kalau misal diberikan pekerjaan lebih itu menerima saja Mas, menerima saja. Tapi kalau pekerjaan yang diberikan dari teman saya tersebut, karena teman saya tersebut itu istilahnya eh, orang yang malas, istilahnya Yes. ya orang yang malas, itu terkadang saya jengkel sekali Mas. Saya terkadang Iya. itu mau marah tapi juga teman satu ruangan gitu loh Mas. Iya. Terkadang juga tidak enak, kemudian terkadang saya juga
mikirnya gini, oh ini orang tuh, ini teman saya tuh tahu enggak sih yang apa namanya pekerjaannya, kok istilahnya tahu nitip ini gini 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 gini, tolong bentar ya, ini gini 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 gini. Nah, saya kan juga, saya pernah Mas juga ngomong apa namanya sama teman saya itu gini, bro, saya tuh juga ini juga apa sama ngerasainnya sama kamu, tapi kok apa namanya beban kerjanya beda. Saya ngomong gitu, pernah ngomong begitu Mas, tapi ya udah, enggak mempan guys. Teman kerja saya itu yang enggak mempan juga. Oke, baik, baik. Baik Mas Agung, kalau saya lihat dari ekspresi Mas Agung, kemudian dengan cara bicara Mas Agung kepada saya itu terlihat memang marah, dongkol, emosi gitu ya Mas. Karena memang tertekan sekali ya Mas. Beban buat Mas Agung juga kan itu sebenarnya. Ya Mas, ya emang gimana ya Mas ya, perasaannya emang jengkel sekali Mas. Ya saya tahu Mas. Tapi gini Mas, coba dibayangkan nanti ketika Mas Agung itu sukses, punya usaha sendiri, mungkin Mas Agung nanti yang bakalan jadi bos, karena dari hasil kerjanya Mas Agung seperti itu selalu nekeli pekerjaan teman-temannya Mas Agung, dan Mas Agung nanti jadi tahu semuanya, kemudian diangkat jabatannya lebih tinggi, Mas Agung jadi bos, nanti Mas Agung akan merasakan enak Mas, kayak gitu. Jadi mungkin sekarang Mas Agung sedang berada di titik yang bukan di titik, maksudnya roda itu berputar Mas. Mungkin Mas Agung sekarang ada berada di bawah. Nanti ketika nanti roda itu berputar, nanti Mas Agung ada di atas. Kayak gitu Mas. Jadi saran saya coba untuk menerima, mencoba untuk ikhlas, karena nanti semua ada jalannya Mas. Kayak gitu. Baik Mas, makasih ya Mas atas saran-sarannya, saran-sarannya Mas Sugeng. Semoga saran-sarannya bisa saya terapkan Mas di Ya, pekerjaan saya sama-sama. terutama. Terima kasih Mas. Ya. Ada lagi yang mau diceritakan atau dikeluh kesahkan Mas Agung? Sudah Mas. Ya. Baik Mas Agung, mungkin itu dulu dari saya. Besok kalau ada permasalahan lagi atau ada perlu konsultasi lagi, hubungi saya lagi nggak apa-apa. Sementara untuk sekarang ini saya rekap dulu. Nanti untuk hasilnya gimana, kita saling komunikasi aja Mas. Begitu Mas Agung. Iya Mas, terima kasih Mas. Baik Mas Agung, makasih. Selamat malam. Selamat malam. Baik, begitu tadi penampilan dari Mas Sugeng. Untuk yang video sekarang, saya akan menjadi konselor dan Mas Galih Sugeng akan menjadi klien. Klien. Selamat malam Bapak. Ya malam. Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya banyak Pak. Baik, Bapak ada permasalahan apa ya Pak? Karena kemarin kan sempat menghubungi saya. Ya. Atas namanya Bapak Sugeng ya? Ya, Galih Sugeng. Iya, oh iya. Kemarin kan sempat menghubungi saya ya Pak ya, terkait ada permasalahan yang Ya. perlu Ya. dikonsultasikan terhadap Ya. psikolog gitu. Pekerjaan saya Pak.
Ya, pekerjaan. Ya, Ya, pekerjaan Pak Mas Sugeng. Eh, permasalahan seperti apa ya Pak, kalau boleh saya tahu Pak? jadi gini Pak izin, untuk permasalahannya itu sebenarnya tentang saya sendiri Pak. Ya, Saya tertekan batin, tertekan tenaga. Jadi saya itu jadi sopir Pak. ya, Diangkat jadi sopir sama bos saya, tapi lebih banyak buruknya daripada baiknya Pak. Lebih banyak negatif daripada positif. ya, Karena gini Pak, nama saya jadi sopir itu saya nggak pernah pulang. Bahkan di sana pun saya kayak jadi pembantu Pak. Saya harus ngepel, saya harus nyuci. Bos saya punya peliharaan burung, punya peliharaan ikan, saya harus ngurusi itu semua. Terus belum nanti kalau misal pulangnya malam, berangkat pagi dan nggak pernah pulang. Bahkan saya pernah sakit Pak, mondok ya, 5 hari tipes karena kecapean. Dan itu harus langsung balik ke sana lagi Pak, nggak boleh pulang. Saya pulang hanya 1 kali Idul Fitri waktu itu. Hanya 1 hari saya diperbolehkan pulang, dan selama saya jadi sopir, saya benar-benar tidak nyaman Pak. Karena itu tertekan tenaga, tertekan batin, pikiran, selalu dimarah-marahin. Pada intinya, saya merasa menjadi orang yang benar-benar sial di situ Pak. ya Pak. Seperti itu. Ya Pak. Jadi di sini Bapak Gale merasa pekerjaan Bapak Gale menjadi supir itu Bapak Gale juga merasa kurang kurang beruntung karena di dalam pekerjaan Bapak itu ada pekerjaan lebih menjadi istilahnya pembantu di rumahnya bos Bapak, begitu Mbak Iya. Pak ya. Eh, Kemudian apakah Bapak Galih juga pernah mencoba untuk berkonsultasi atau menceritakan permasalahan Pak Galih ini terhadap bos Bapak itu, atau bagaimana Pak kira-kira? Kalau untuk konsultasi saya belum pernah Pak. Ya, Baru ini saya dengan Pak Agung saya konsultasi. Kalau untuk cerita, saya sering cerita sama teman-teman. oh Ya mereka cuma bisa ngasih saya semangat. Besok bakal ada yang lebih baik. Walaupun di sini saya tetap capek, tetap banyak pikiran. Bahkan saya kalau nyopir itu jarang untuk istirahat Pak. ya, Tapi posisi positifnya saya selalu dikasih semangat sama teman-teman saya Pak, seperti ya, itu. Tapi saya tetap capek gitu. ya Pak. Di sini mungkin eh, Bapak Galih itu eh, sangatlah istilahnya sangat luar biasa terhadap Bapak Galih merupakan orang yang sangat luar biasa terhadap diri Bapak itu sendiri, karena eh, pekerjaan yang berat, saya berat itu bisa Bapak Galih laksanakan. Istilahnya pekerjaan lebih dari bos Bapak bisa Bapak Galih laksanakan dengan baik, begitu. Walaupun Bapak Galih juga terkadang mungkin merasa kesal terhadap bos Bapak. Emang Iya, mungkin juga Bapak Galih di situ sangat
sangat-sangat kesal dan capek, kemudian mungkin terkadang marah mungkin terhadap bos Bapak Galih, tetapi tidak bisa mengungkapkan. Ya. Begitu Bapak? Ya, Iya. kadang kalau saya marah itu saya lampiaskan ke teman-teman saya, Pak. Kadang saya marah-marah, saya misuh-misuh ke teman-teman saya. Tidak mungkin kalau ke bos saya, Pak. Iya. Ya, ya saya pernah merasakan begitu Pak juga dulu, tapi saya bukan sebagai istilahnya bukan sebagai sopir ya Pak ya, tapi di Ya, pekerjaan lain saya juga di sini kan sebagai konselor. Terkadang dulu saya di klinik psikologi yang lain, saya merasakan hal yang sama seperti Bapak Galih, karena dulu saya double double tugas Pak, dari di administrasi saya mengadministrasi sendiri, kemudian saya juga menjadi diminta juga terkadang menjadi konselor. Padahal di job desk saya harusnya menjadi konselor saja, begitu Pak. ya, Jadi istilahnya dua kali terkadang. Jadi kalau misal tidak ada pasien yang mau eh, konseling terhadap saya harus dikasihkan di administrasi, padahal bukan job desk saya, begitu Pak. Tapi dari hal tersebut saya juga terkadang menerima pekerjaan itu Pak, menerima eh, hal yang eh, dikerjakan saya, karena mungkin bagi saya itu hal yang positif bagi saya, begitu Pak. ya sebenarnya tidak menerima, Pak, karena terpaksa. Tapi tetap ya, kalau dongkol itu pasti, Pak. Dongkol, marah, jengkel, misu-misu. Tapi di sisi lain saya juga mikir kalau besok ke depan pasti ada yang lebih baik. Kalau ke depan itu pasti ada hikmahnya. Saya juga mikir kayak gitu, Pak. Karena jauh dari orang tua juga nggak bisa pulang. Seperti itu, Pak. Iya sih Pak. Soalnya Pak Galih itu raut mukanya sudah agak ada aura-aura jengkel terhadap bos Bapak itu, soalnya kayaknya dari Hampir raut stres soalnya, Pak. muka, kemudian apa namanya, matanya itu sudah sepertinya ada sesuatu begitu Pak. Ngantuk kalau ini, Pak. Oh jangan tuh. Soalnya dari cerita Bapak Galih itu juga istilahnya menggebu-gebu, istilahnya pengen Melampiaskan. melampiaskan unek-unek yang ada pada Ya, diri Bapak. betul. Betul. Betul kan Bapak? Betul. Eh, Mungkin gini Pak, saya mempunyai beberapa saran terhadap bos Bapak Galih tersebut. Eh, Ketika Bapak Galih merasa dongkol atau jengkel terhadap bos Bapak itu, saat menyupir apa membersihkan rumah, bayangkan saja Pak, misalnya bayangkan saja itu adalah Bapak Mas Galih sendiri, sebenarnya kayak pengabdian begitu, pengabdian terhadap Ya, Bapak sendiri, sehingga anggap saja itu mobil-mobil Bapak Galih sendiri, kemudian
rumah itu rumah Bapak Galih sendiri, istilahnya harus dirawat, terus kemudian itu Bapak Galih sendiri, sehingga kemana-mana juga harus istilahnya dilayani seperti ayah sendiri. Jadi Baik, Pak. Bapak Galih juga istilahnya di dalam pekerjaan menjadi ikhlas, dan pekerjaan yang seberat-berat apapun pasti akan menjadi ringan begitu Pak. Jadi Amin. mungkin kejengkelan Bapak Galih terhadap bosnya dan marah-marahnya Bapak Galih terhadap bosnya itu mungkin bisa dikontrol Pak. Jadi istilahnya tidak membuat Bapak Galih stres. Begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung atas konsultasinya, atas saran, pendapat, kritik, nasihat. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Agung sudah mau mendengarkan unek-unek saya, keluh kesah saya. Nanti kalau misal saya ada unek-unek lagi, saya hubungi Pak Agung lagi. Tidak apa kan Pak? Enggak apa-apa. Baik, Silakan terima Pak. kasih Pak. Ya. Ya udah, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya akhiri ya Pak untuk seksi Ya. konseling pada malam hari ini. Begitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Agung. Ya, selamat malam Pak. Malam Pak Agung.